selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 15 September 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang mewujudkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan melalui sampah, yang pastinya bakalan seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Sri Martini, yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Sri. Halo Neng Sri, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah sehat selalu. Oke, nah Neng Sri Martini ini bertempat tinggal di Gemblakan ya Neng ya? Iya. Beliau ini memiliki jabatan sebagai Wakil Forum Bank Sampah Kota. Tahun memulai usaha yaitu pada tahun 2009. Nah, sebelum kita ke materi nih Neng, boleh diceritakan nih sedikit sejarah singkat Neng Sri memulai usahanya. Silahkan Neng Sri. Nah, makasih. Ya sebenarnya dari tahun 2009 itu awalnya itu kita memulai itu bikin kerajinan dari daur ulang. Jadi waktu itu memang malah belum terlalu fokus di semua persampahan. Kemudian setelah bikin daur ulang itu kita kemudian kenal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja karena sering diajak pameran waktu itu begitu. Kemudian 2010 itu diajak bergabung dengan komunitas yang atau mitranya Dinas Lingkungan Hidup Kota untuk bergabung di JPSM waktu itu, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri. Kemudian diajak menjadi instruktur untuk pelatihan kerajinan daur ulang waktu itu begitu. Habis itu kita sering bertemu dengan komunitas pengelola sampah, akhirnya menjadi fasilitator di kemitraan dengan DLH sampai saat ini dan sekarang menjadi Forum Bank Sampah Kota Jogja. Gitu. Oke, baik. Semoga sukses selalu ya Neng Sri ya. Iya, amin. Oke Sobat Subi, pengelolaan sampah merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap lingkungan, bertanggung jawab, dan mengelola sampah yang kita hasilkan sendiri merupakan salah satu kecintaan kita terhadap lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsa karena dengan wujud cinta, sayang, dan kepedulian terhadap lingkungan akan tercipta keseimbangan dalam lingkungan hidup. Oke Sobat Subi, kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar mewujudkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan melalui sampah. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman. Oke, silahkan Neng Sri untuk memaparkan materinya. Mohon maaf, Neng Sri masih di mute. Ya. Oke. Terima kasih. Bahwasanya seperti diketahui untuk saat ini permasalahan pengelolaan sampah sangat eh, di mana-mana viral ya membicarakan tentang sampah saat ini. Di mana untuk beberapa waktu yang lalu TPA Piungan sempat ditutup 40 hari ya. 40 hari dan untuk saat ini pembuangan sampah ke TPA Piungan itu masih ada pembatasan. Nah, untuk latar belakang kenapa kita selalu berbicara tentang sampah, karena saat ini TPA Piungan sudah melebihi kapasitas atau alias overload dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, di mana di TPA Piungan itu dulu merupakan sebuah jurang yang sangat dalam, tapi sekarang sudah menjadi gunungan sampah atau piramid sampah. Nah, oleh sebab itu kemarin dengan adanya overloadnya TPA, pemerintah DIY itu sudah menyediakan zona transisi seluas 2,1 hektar. Walaupun untuk pembuangan saat ini dibatasi, tidak bisa seperti yang dulu. Nah, di mana TPA Piungan itu sampahnya ada sampah organik dan anorganik
untuk organiknya itu sekitar 53, berapa persen gitu. Kemudian yang anorganik 46, sekian. Di mana kalau anorganik masa urainya sangat panjang sehingga kalau tetap kita buang secara berlebihan pasti akan menyebabkan TPA itu semakin cepat penuh dan tidak bisa kita gunakan kembali. Walaupun kemarin prediksinya untuk penggunaan TPA piungan itu sekitar pertengahan tahun ini. Nah, dengan hal tersebut kita harus mau secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan mungkin pihak swasta itu harus mau merubah gaya hidup yang selama ini mungkin kita kurang peduli dengan pembuangan sampah yang ke TPA. Di mana untuk budaya yang lama itu adalah kumpul, angkut, buang. Jadi masyarakat masih banyak yang melakukan budaya yang lama, mengumpulkan sampahnya dari rumah tangga untuk dibawa keluar dari rumah eh, menggunakan jasa mungkin penggerobak yang akan akhirnya dibuang ke TPS dan akhirnya ke TPA piungan. Nah, untuk saat ini agar TPA itu tidak penuh dan kita kembalikan lagi kepada diri kita bahwasannya sampah itu adalah tanggung jawab kita semua dan tanggung jawab penghasil sampah. Dan kita harus ke budaya baru, budaya yang sangat ramah lingkungan yaitu melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga, kemudian mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan dan mendaur ulang. Dengan kata untuk yang sederhana itu adalah melakukan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Sebenarnya begitu. Di mana reduce itu adalah mengurangi, jadi kita berusaha untuk mengurangi timbulan sampah yang mungkin dengan budaya yang lama kemarin kita kalau belanja ke pasar hanya membawa uang saja, akhirnya pulang pasti dalam belanjaan kita terdapat beberapa sampah kantong kresek minimal 5, sehingga kalau kita hitung-hitung itu nanti sebulan kita bisa ada timbulan sampah kantong kresek mungkin sebanyak 150 lembar ya, itu kalau hitungannya. Nah, usaha untuk mengurangi sebenarnya banyak sekali, kemudian selain itu misalnya kita bepergian atau kemana saja, tempat minum kita bawa tumbler, itu bisa mengurangi sampah botol plastik, biar kita tidak beli minuman kemasan. Nah, selain yang reduce tadi, kemudian kita yang R kedua adalah reuse. R yang ketiga recycle, mendaur ulang. Sebenarnya mendaur ulang itu juga hanya sebuah alternatif saja untuk menunda pembuangan. Kalau barang-barang produk daur ulang itu kan pada akhirnya nanti juga akan rusak. Jadi yang paling utama setelah kita melakukan 3R tadi, kita di rumah juga harus melakukan pemilahan, yaitu pemilahan sampah. Selamatkan sampah sebelum kotor, artinya terpisah antara sampah organik dan anorganik. Di mana untuk saat ini, untuk sampah anorganik bisa kita kelola dengan cara memilah tadi, kemudian nanti dibawa ke bank sampah. Tentunya masih dalam ingatan kita bahwasannya di akhir tahun 2022 kemarin, kita juga melakukan gerakan zero sampah anorganik, di mana di mana gerakan tersebut adalah untuk mengelola sampah anorganik kita di rumah tangga, yaitu melalui bank sampah. Jadi ada surat edaran dari Bapak Wali Kota yang isinya bahwasannya sampah anorganik tidak boleh dibuang ke TPA piungan sehingga harus diselesaikan di wilayah melalui bank sampah. Dan melalui gerakan zero sampah anorganik tersebut, alhamdulillah bisa melahirkan banyak bank sampah baru dan dapat menghidupkan kembali bank sampah yang selama ini sudah mati suri. Dengan adanya gerakan zero sampah anorganik menjadi bangkit kembali sehingga kita mampu menekan pembuangan sampah juga yang ke TPA piungan yang
untuk jenis anorganik. Nah, dari dari gerakan zero sampah anorganik tersebut, kita tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita masih melanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lain, yaitu karena timbulan sampah itu ada organik, jadi yang organik juga tetap kita tangani berbasis masyarakat, yaitu dengan gerakan Mbah Dirjo yang kemarin kita awali di sekitar bulan Agustus. Jadi kemarin gerakan Mbah Dirjo itu untuk menangani sampah organik di rumah tangga. Di mana dalam gerakan Mbah Dirjo tersebut kita mengajak masyarakat secara bersama-sama agar sampah organik dari dapur itu tidak dibuang, tapi kita kelola menjadi kompos dengan metode yang sesuai dengan kondisi wilayah. Jadi dalam gerakan Mbah Dirjo kemarin, kita menampilkan 3 contoh, yaitu yang pertama adalah biopori jumbo darurat. Artinya biopori jumbo darurat itu semacam kita membuat jugangan dan tanpa casing, karena yang namanya darurat ya. Ya, itu untuk mengelola sampah organik. Jadi biopori jumbo itu besar ya, kurang lebih 1 meter untuk volumenya. Itu bisa untuk beberapa kakak di situ. Ya minimal 10 kakak itu bisa masuk ke situ untuk sampah organiknya. Kemudian contoh yang kedua adalah biopori jumbo yang menggunakan ember bekas cat yang 25 kilo. Itu bisa digunakan untuk 2 kakak. Kemudian kalau yang tidak mempunyai lahan atau mungkin di rumahnya agak sempit, boleh menggunakan biopori reguler yang menggunakan peralon dan casing dari batako. Nah, itu sebagai upaya untuk menekan pembuangan sampah organik, di mana memang untuk saat ini yang kota Jogja hanya dibatasi pembuangannya hanya 100 ton per hari. Sehingga dengan adanya beberapa gerakan tersebut melengkapi gerakan zero sampah anorganik untuk menangani anorganik, yang gerakan Mbah Dirjo ini untuk menangani pembuangan sampah yang organik biar dikelola di rumah tangga. Nah, itu gerakan diawali di hari Sabtu Minggu dan setiap Sabtu Minggu kita pasti akan update perkembangannya supaya bisa mengetahui berapa sampah yang terkelola di rumah tangga. Gerakan Mbah Dirjo itu adalah sebuah gerakan, hanya sebuah singkatan ya, gerakan mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja. Sebenarnya itu adalah sebuah pengembangan dari biopori, di mana biopori itu sebenarnya cara pengelolaan sampah yang sangat mudah dan tidak ribet. Dan risiko bau sangat jauh, di mana nanti hasil dari pengelolaan sampah dengan biopori tersebut adalah pupuk kompos yang sudah menyerupai media tanah. Nah, kemudian dengan adanya gerakan tersebut, otomatis kita sudah mampu mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Jadi kita harus melakukan gerakan tersebut berkesinambungan. Bahkan untuk saat ini kita tetap mengupayakan untuk bekerja sama dengan CSR untuk pengelolaan sampah organik dengan basis bank sampah. Jadi untuk kondisi saat ini yang terakhir kita lakukan adalah memberikan pelatihan pengelolaan sampah organik dengan biopori kepada 20 bank sampah yang terpilih. Ada di kemarin dari 4 kelurahan, dari kelurahan Tegal Panggung, kelurahan Wirogunan, kelurahan Pakunjan, dan kelurahan Tegalrejo. Kemarin pesertanya dari itu ada 20 bank sampah, di mana kita memberikan pelatihan pengelolaan sampah organik dengan biopori secara bersama-sama, kemudian ada prakteknya, kemudian peserta diberi fasilitas, yaitu basisnya bank sampah. Jadi satu bank sampah mendapatkan
40 set biopori untuk pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing, disertai dengan alatnya. Nah, kemudian dalam kedaruratan sampah tersebut, gerakan Mbah Dirjo itu dilakukan oleh semua lapisan, tidak hanya masyarakat biasa, tapi dilakukan juga oleh perkantoran, tempat usaha, tempat wisata dan perhotelan, sekolah, kampus, dan dunia pendidikan. Jadi semuanya bergerak bersama sehingga tidak ada pilih-pilih, karena kita dulu sering mendengar bahwasannya kok pemerintah tajam ke bawah, nggak tajam ke atas gitu. Nah, untuk saat ini semua bersama-sama melakukan kegiatan yang sama, yaitu untuk mengelola sampah habis dari sumbernya. Nah, kemudian kegiatan Mbah Dirjo tersebut memang kita share ke beberapa media sosial agar semua masyarakat bisa turut serta untuk mensukseskan gerakan tersebut, di mana harapan kita agar semua bisa bersama-sama, tidak hanya di wilayah kita saja. Nah, untuk pengelolaan sampah organik sisa dapur, sisa tanaman, sebenarnya untuk sampah organik yang ada di rumah tangga itu sebenarnya bisa kita habiskan di rumah tangga. Itu kalau kita mau. Bagaimana caranya? Kita akan menyesuaikan metodenya dengan apa yang kita pilih atau semampu kita. Jadi ada beberapa metode di mana misalnya timbulan sampah organik yang ada di rumah tangga itu kan ada sisa sayur, sisa buah, sisa masakan-masakan matang ataupun mentah, itu bisa kita habiskan. Contohnya, misalnya sisa kulit buah dan sayur yang masih segar dan mentah, bisa kita kelola dengan dibuat ekoenzim. Ya, di mana ekoenzim adalah merupakan cairan hasil fermentasi dari kulit buah dan sisa sayur menggunakan gula dan air saja. Jadi bahannya sangat mudah dan dijumpai di rumah tangga. Di mana itu difermentasi selama 3 bulan dan nanti hasilnya asam segar. Jadi cairan multifungsi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan terutama di rumah tangga. Memang tujuan utama adalah untuk mengurangi pembuangan sampah organik, tapi hasilnya itu bisa kita gunakan untuk pertanian, pupuk cair di pertanian. Dan pemanfaatannya dari ekoenzim sangat sederhana sekali atau sangat irit sekali. 1 mili berbanding 1 liter air. Nah, itu bisa digunakan untuk pertanian, untuk menyiram media dan untuk menyemprot batang, untuk membasmi hama tanaman. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk keperluan di rumah tangga, untuk pengganti cairan pel. Jadi kita ngepelnya pakai ekoenzim tersebut. Kemudian untuk perawatan di luar tubuh kita juga bisa. Bahkan nanti dalam ekoenzim itu kadang selama masa fermentasi ada tumbuh jamur yang namanya jamur pitera, itu sangat baik, bisa untuk perawatan wajah biar glowing, jadi untuk maskeran gitu. Tapi kita jangan memandang sampahnya. Jadi nanti di dalam pembuatan ekoenzim untuk sampah itu tidak akan kita sebut sampah organik lagi, tapi bahan organik. Biar kalau kita mau memanfaatkan untuk perawatan di wajah, biar nggak keinget sampahnya, tapi bahan organik. Kemudian tadi sudah kulit buah dan sayur yang segar dan mentah. Kemudian untuk sayuran yang lain, misalnya jenis sawi-sawian tidak akan kita masukkan ke ekoenzim karena nanti baunya kurang sedap. Jadi untuk jenis sawi-sawian, sayur mateng mungkin bisa kita masukkan ke biopori. Jadi biar terurainya di dalam tanah, jadi resiko untuk baunya agak berkurang. Jadi untuk alat-alat pengelolaan sampah organik banyak sekali, ada keranjang takakura, ada losida. Losida adalah lodong sisa dapur, kemudian ada ember tumpuk,
Tadi keranjang Takakura itu adalah untuk pengelolaan sampah organik juga, yang nanti hasilnya adalah kompos padat. Di mana memang kalau di dalam keranjang Takakura itu memang prosesnya agak ribet, katanya ibu-ibu ya. Jadi untuk memasukkan kan di dalam keranjang itu nanti di bawah ada bantalan, bantalan yang isinya itu adalah sekam, kemudian nanti baru dikasih untuk dasarannya itu kompos jadi, biang kompos, kemudian tipis saja sekitar 1-2 cm. Kemudian sampah organik yang kita hasilkan sehari-hari dari rumah tangga, sayuran, mungkin potong-potongan sayuran gitu ya. Jadi agar untuk mempercepat proses memang harus kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam keranjang Takakura tadi yang sudah dilapisi oleh biang kompos, kemudian kita semprot dengan E4, aduk-aduk, tutup lagi dengan biang kompos, kemudian bantal atasnya ditutup. Nah, itu dilakukan setiap hari. Apabila kita ada timbulan sampah, masukkan lagi, prosesnya sama, tetap kita potong-potong dan kita masukkan ke dalam Takakura tadi. Dan ditutup lagi, dan berikutnya sampai penuh. Nah, itu nanti hasilnya kompos padat. Kemudian ada lagi yang namanya ember tumpuk, itu bisa kita manfaatkan juga untuk sampah organik berupa kulit buah bisa, sayur mentah bisa. Nanti itu berproses, bisa disemprot dengan E4 biar mempercepat proses penguraian dan mengurangi bau dari sampah tersebut. Dan di ember tumpuk nanti hasilnya adalah kompos organik yang atas itu padat, yang bawah itu cair, yang namanya lindi. Jadi kita bisa panen 2 macam hasil, di mana dalam ember tumpuk itu dalam prosesnya kadang nanti kita akan jumpai maggot, di mana nanti kalau ketemu maggot jangan geli, karena maggot juga akan membantu proses penguraian dalam sampah kita. Nah, untuk hasil lindinya bisa kita manfaatkan juga untuk pertanian, komposnya yang atas itu juga kita bisa manfaatkan. Kemudian untuk yang tidak punya lahan, mungkin lahannya sempit, bisa menggunakan losida atau lodong sisa dapur. Di mana lodong sisa dapur itu kita bisa membuatnya dari paralon, mungkin yang ukuran 4 in atau 3 in ya, sesuai yang ada aja. Namun begitu tidak harus memakai paralon, tapi bisa juga memanfaatkan barang bekas. Misalnya Mas punya botol minuman mineral yang ukuran 1,5 cm, atau bahkan kita boleh memakai galon bekas. Jadi dalam pengelolaan sampah ini kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Untuk prinsip dari losida itu sebenarnya prinsipnya sama dengan biopori. Untuk biopori, perbedaannya antara biopori dan losida hanya masalah penempatan saja. Untuk biopori ditanam di bawah permukaan tanah, kalau yang losida itu numpang di pot, jadi ke atas. Jadi ada nanti yang ditanam itu hanya sebagian saja, 1/3 atau 2/3. Bagian yang ditanam di dalam tanah atau menumpang di pot, itu kalau losida itu yang ada lubangnya itu ditanam. Kemudian nanti untuk prinsip memasukkan sampah organiknya sama, tinggal masukkan saja ke situ. Jadi kalau untuk biopori itu lebih aman, lebih mudah, lebih gampang kita lakukan, karena jenis sampah yang dimasukkan ke dalam biopori itu semuanya mau. Jadi misalnya ada tulang lauk pauk, ada tulangnya, boleh masukkan ke biopori. Walaupun nanti dalam 1 kali pemanenan mungkin tulang ayam gitu ya belum hancur, itu kita masukkan lagi ya. Jadi sama. Kemudian kalau yang membedakan adalah cara pemanenan antara biopori dan losida. Kalau biopori cara pemanenannya kita ada alat bantu yang namanya bor biopori, ada 2 macam, bor pelubang dan bor pemanen. Kalau bor pelubang itu untuk membuat
lubang bioporinya sebelum kita pasang untuk casing dari paralonnya. Dan satunya adalah bor pemanen, itu gunanya nanti kalau sudah penuh dan masanya kita panen, akan kita panen. Kemudian untuk losida panen tinggal mencabut saja losidanya dari pot, kemudian dituang. Dan seperti pemanenan yang lain, itu setiap kita manen kompos, baik dari biopori ataupun losida, itu kita angin-anginkan supaya agak kering. Kemudian nanti ada proses lanjutannya. Gitu. Nah, dari beberapa metode tersebut nanti kita boleh memilih mana yang cocok yang bisa kita lakukan di dalam pengelolaan sampah ini, yang merasa bagi kita nggak terlalu ribet, yang praktis, yang cocok dengan keadaan di rumah kita. Untuk menghabiskan sampah organik yang ada di rumah, itu sebaiknya kita menggunakan beberapa metode, ya. Jadi tidak hanya satu metode saja, biar sampah yang kita manfaatkan atau kita olah itu bisa benar-benar mengurangi sampah yang ada di rumah kita. Nah, nanti tinggal pilih saja mana yang cocok, karena sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang sampah anorganik yang dikelola di bank sampah, kemudian sampah organik kita kelola di rumah masing-masing. Nah, kita kembali ke sampah yang anorganik di bank sampah. Itu kita bisa mengelola di sana sampah jenis plastik, kertas, kaca, logam. Di mana plastik jenisnya banyak sekali. Ada plastik apa saja? Plastik botol minuman mineral, ada plastik bekas mainan, dan semua barang produk rumah tangga yang berjenis plastik itu bisa kita bawa ke bank sampah. Dan kemudian kertas jenisnya banyak sekali, ada duplek, dos, dan lain sebagainya, kertas HVS, kertas arsip, dan lain sebagainya, buku, bekas buku, kalender, kertas undangan, semua bisa kita bawa ke bank sampah untuk menjadi tabungan, dan nanti hasilnya juga akan kita nikmati. Kemudian kaca itu ada botol kaca, itu bisa dibawa ke bank sampah, ada nilainya, bisa ditabung. Jadi bank sampah itu untuk menabung sampah. Kemudian logam jenis macam-macam, nanti ada besi, ada aluminium, ada kaleng, ada sari, banyak sekali. Jadi sampah anorganik juga bisa dibawa ke sana. Namun sampah anorganik itu ada beberapa bank sampah mungkin tidak bisa menampung sampah jenis-jenis tertentu, yaitu sering dikatakan oleh mereka namanya residu plastik. Jadi ada beberapa sampah yang tidak bisa terkelola di bank sampah, tapi tidak di semua bank sampah ya. Kantong kresek, kemudian ada styrofoam, kemudian bungkus kemasan, kemudian ada beberapa mungkin sedotan, ada tadi styrofoam udah, kemasan refill gitu. Tidak semua bank sampah menerima sampah-sampah tersebut karena mereka masih menganggapnya sebagai residu plastik atau ada lapak yang tidak membelinya. Nah, tapi jangan khawatir karena dalam waktu dekat ini nanti Forum Bank Sampah Kota akan mendirikan bank sampah induk, di mana untuk saat di awal nanti bank sampah induk itu akan mengelola sampah residu plastik bersih atau residu plastik resik yang tidak terkelola di bank sampah. Jadi yang tidak terjual di bank sampah. Kemudian yang kedua akan menangani bank sampah yang tidak terambil oleh pelapak. Dan yang satu lagi adalah untuk menangani sampah organik atau kompos dari hasil biopori. Itu nanti akan ditangani oleh bank sampah induk,
Di awal kita akan dalam skup yang kecil dulu. Nanti kalau sudah berjalan dengan bagus, kita akan memperluas daerah kerjanya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk sampah yang saat ini bisa kita tangani di rumah adalah anorganik tadi diselesaikan di bank sampah, kemudian organik kita olah sendiri di rumah, dan residu plastik bersih nanti akan kita kelola dengan bank sampah induk. Begitu Mbak Subi, mungkin masih ada yang harus saya tambahkan lagi. Oke, wah baik, itu adalah beberapa materi ya yang sudah dijelaskan oleh Neng Sri tadi ya teman-teman ya pada malam hari ini, keren banget, mungkin nanti ada tambahan materi lainnya. Nah, yang dimaksud dari Mbah Dirjo itu bukanlah nama orang tua ya Neng ya, melainkan sebuah gerakan mengelola sampah organik rumah tangga. Namun nama tersebut adalah singkatan dari mengelola limbah dan sampah dengan biopori ya Neng ya? Jogja. Oke. Nah, untuk tadi kan ada 2 metode ya Neng ya yang sudah disebutkan oleh Neng Sri, yaitu ada biopori dan losida ya Neng ya? Ya, Dan sudah dijelaskan juga perbedaan dari cara, memanennya ya Neng ya? Nah, untuk, manfaat dari biopori itu sendiri apa ya Neng ya? ya. Untuk biopori, kalau biopori yang reguler gitu, manfaatnya adalah selain untuk peresapan air hujan, kita juga bisa memanfaatkan untuk pengelolaan sampah organik. Jadi dalam alurnya itu, ketika kita mempunyai lubang biopori, kalau tidak kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah organik, otomatis pori-porinya yang ada di dalam tanah itu enggak banyak. Jadi peresapan air hujannya enggak maksimal. Dan ketika kita memasukkan sampah organik ke dalam biopori, otomatis nanti binatang yang ada di bawah tanah, ada cacing dan lain sebagainya, itu akan jalan menuju ke makanan yang kita masukkan ke dalam biopori atau sampah organik yang kita masukkan ke dalam biopori. Secara tidak langsung, binatang tersebut sudah membentuk pori-pori di bumi ya, kan ada bekasnya tuh jalannya cacing. Jadi otomatis ketika air hujan datang, kemudian airnya pasti akan banyak yang meresap ke dalam tanah, sehingga menjadi cadangan air yang banyak untuk kita. Sehingga nanti untuk sumur-sumur mungkin yang ada di sekitar wilayah yang ada bioporinya, itu pasti akan tidak kekeringan ketika musim kemarau. Karena selama musim hujan itu, kita sudah menyimpan cadangan air yang banyak melalui biopori tersebut, begitu. Oke Neng, cukup menjawab ya Neng ya. Nah, untuk cara kerjanya itu gimana ya Neng ya? Biopori itu cara kerjanya bagaimana ya Neng ya? Ya, jadi cara kerjanya gampang sekali. Ketika kita sudah membuat lubang biopori mungkin sedalam kurang lebih 1 meter, kemudian kita akan memasukkan paralon yang sudah kita buat. Mungkin paralon tidak harus setinggi 1 meter, bisa kita 75 cm atau 80 cm, dan pinggirnya kita beri lubang. Lubangnya itu selain untuk ventilasi, kemudian selain untuk ventilasi juga untuk jalan masuknya nanti binatang-binatang yang ikut mengurai di dalam tanah. Kemudian kita akan memasukkan sampah organik kita ke dalam lubang biopori tersebut, di mana biopori tersebut nanti di atas dari paralon itu ada tutupnya atau casingnya. Biasanya yang bisa kita jumpai itu casingnya dari konblok yang ada lubangnya di tengah, atau mungkin bisa semacam tutup paralon tapi yang ada lubang-lubangnya. Jadi itu nanti bisa dibuka tutup untuk memasukkan sampah organik yang timbul dari rumah tangga. Nah, kita masukkan kalau dengan biopori itu sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan saja, selesai. Tidak, sebenarnya tidak membutuhkan starter yang lain, tapi kalau kita mau mempercepat proses penguraiannya, kita boleh menambahkan starter di situ. Walaupun sebenarnya tidak memakai starter aja nanti juga jadi akhirnya. Nah, kita
pada prosesnya itu nanti kita bisa memasukkan apa namanya, kalau mau panen ya kita kemarin sudah nyoba hasil panen paling cepat itu yang 3 bulan itu bisa kita panen walaupun nanti yang sepertiga atas itu belum jadi, tapi yang bawah sudah berwarna hitam seperti media. Kemudian 6 bulan, jadi nanti hasil yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan akan beda-beda. Yang 6 bulan itu sudah bagus sekali, sudah menyerupai tanah. Nah, dalam proses pengangkatannya tadi, nanti setelah kita panen hasil dari komposnya dari biopori itu, akan kita anginkan dulu, biar tidak lembek. Jadi nanti setelah diangin-anginkan, kalau sudah mendekati kering bisa kita ayak, dan nanti hasil yang lembutnya bisa kita manfaatkan, sedangkan yang masih kasar bisa kita masukkan kembali ke biopori untuk melanjutkan proses penguraiannya bersama sampah yang tadi sepertiga di atas. Biasanya yang sepertiga di atas itu belum jadi, belum mateng, jadi kita masukkan kembali, biarkan dia berproses bersama sampah berikutnya. Begitu seterusnya. Itu Mbak Neng. Oke, Neng Sri, terima kasih banget. Nah, untuk kita berbicara tentang dampak ya, Neng ya. Mungkin ada sisi negatif dan positif dalam metode biopori ya, Neng ya. Nah, dampak negatif dari biopori itu sendiri apa ya, Neng ya? Sebenarnya kalau untuk negatifnya sih nggak terlalu ada ya, karena ini cuma dalam kedalaman 1 meter, tidak terlalu berpengaruh kepada mungkin yang dikhawatirkan masyarakat itu biasanya pertanyaannya nanti mencemari air sumur atau tidak begitu. Jadi nanti Oke. dalam penempatan biopori ini juga kita pasti akan mengambil jarak. Kalau dari sumur minimal 3 meter itu sudah aman karena untuk cemaran lindi mungkin ya yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu dalam jarak kedalaman 1 meter tidak akan mempengaruhi pencemaran di air sumur. Jadi nanti akan habis sebelum sampai ke sumur, intinya begitu. Jadi masih aman kalau untuk biopori karena tidak terlalu dalam, kita cuma 1 meter aja. Begitu. Oke, nah untuk berapa lama sih air meresap ke tanah, Neng? Dalam sistem biopori itu tersendiri? Yang air apa? Air hujan? Iya, betul. Mungkin Air hujan. Otomatis kalau intinya begini, ketika di dalam tanah itu, tanah ya kita sebut saja tanah yang pasif ya, itu misalnya kita tanpa memasukkan sampah organik kita ke dalam biopori, otomatis pergerakan binatang mungkin yang di bawah ya, perkembangbiakannya juga mungkin ibaratnya nanti jadi tidak banyak pergerakan di dalam tanah, otomatis tidak akan terbentuk pori-pori ya. Tapi ketika kita memasukkan sampah organik tadi, otomatis kan banyak nanti binatang yang ada di bawah tanah itu mencari makannya, akan mendatangi biopori tersebut. Dan dari perjalanannya binatang tersebut, otomatis kan nanti bekas jalannya itu ada lubang bekas jalan yang kita sebut pori-pori. Jadi itu untuk jalan masuknya air hujan tadi. Karena kebanyakan kita lihat banyak biopori tapi kok masih jalan tergenang di saat hujan. Nah, itu disebabkan karena bioporinya sudah penuh dengan tanah tapi tidak kita masukkan sampah organik. Jadi tertutup tanah dan tanahnya madet dan peresapannya tidak maksimal karena di dalam tanah tidak ada pori-pori yang banyak atau jalan-jalan yang dibuat oleh binatang tadi. Tapi beda dengan yang biopori kita olah sampah organik di dalamnya, otomatis tanah di sekitarnya akan terbentuk banyak pori-pori yang di menjadi bekas jalannya binatang tadi, sehingga itu menjadi daya resap yang tinggi untuk meresap air hujan atau menangkap air hujan yang masuk ke dalam pori-pori, ke dalam biopori tersebut. Jadi ada perbedaannya ya, yang
tidak dimasukkan sampah organik, untuk daya serapnya sangat minim, sehingga disitulah perbedaan yang antara dimasukin sampah organik dan tidak. Begitu, Neng? Oke, berarti memang apa namanya, walaupun banyak biopori di jalan itu sepertinya juga kurang ya, Neng ya? Ya, kalau kita tidak Penyerapan ke untuk tanah, air ke tanah memproduksi, gitu ya. ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah bertanya nih pada Neng Sri, manfaat dari biopori. Nah sekarang apa sih tujuan dari biopori, Neng? Ya, tujuan dari biopori tadi adalah untuk peresapan air hujan. Kalau untuk saat ini ya, kita menggunakan untuk multifungsi selain untuk peresapan air hujan dan untuk pengelolaan sampah organik gitu. Sehingga kita dapat dua manfaat. Yang manfaat pertama tadi untuk peresapan air hujan, yang kedua tadi untuk mengolah sampah organik gitu. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan juga dari pencemaran sampah yang misalnya tidak kita kelola di situ pasti akan dibuang gitu saja ya. Itu aja, Neng. Oke, berarti tujuan dari biopori itu untuk peresapan air hujan dan selain untuk peresapan air hujan bisa untuk pengelolaan sampah organik ya, Neng ya, Neng ya? Ya, iya, dan itu nanti akan berkala kita panen ya. Kalau penuh bisa kita panen dan hasilnya itu bisa kita manfaatkan untuk pupuk tanaman. Jadi untuk pertanian bisa kita manfaatkan. Jadi tidak ada yang terbuang di situ. Itu, Neng. Oke, berarti memang tidak ada yang terbuang karena, eee, tergantung kita ya, Neng, ya, caranya Iya. kita, menjaga, kelestarian lingkungan juga ya, Neng, ya. Eh, Nah, gimana sih caranya, mengelola sampah sehingga tidak, berdampak kurang baik bagi lingkungan, Neng? Tadi kan kita bisa memakai, metode biopori dan losida ya, Neng, ya. Nah, Ya, mungkin ada cara mengelola sampah selain itu? ya tadi kalau yang ini khusus organik ya. Kalau yang organik tadi kita banyak sekali ya caranya. Tadi pertama ada menggunakan takakura tadi sudah saya sebutkan, keranjang yang digunakan untuk mengolah sampah organik yang bisa nanti hasilnya itu adalah kompos padat menyerupai media tanam. Cuman itu memang agak ribet tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dengan komposter ember tumpuk. Tadi itu hasilnya ada dua. Kalau yang ember atas itu nanti hasilnya padat, yang bisa gunakan untuk pemupukan juga. Yang bawah, ember bawah itu hasilnya adalah lindi atau pupuk organik cair. Yang kita hasilkan juga itu sampahnya juga dari sampah rumah tangga juga, yang organik saja. Kemudian ada tadi yang namanya ekoenzim. Tadi sudah kami terangkan bahwasannya ekoenzim itu untuk mengelola sampah organik, sisa kulit buah dan dari sayur yang masih mentah. Yang difermentasi itu prosesnya juga 3 bulan untuk fermentasinya, tapi manfaatnya sangat luar biasa, banyak sekali. Bisa kita manfaatkan selain untuk pertanian, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk pengganti cairan pel, untuk membersihkan kloset, untuk membersihkan tempat cuci piring. Sangat banyak sekali kalau ekoenzim pemanfaatannya. Dan untuk perawatan di luar tubuh, di mana satu-satunya hasil pengelolaan sampah organik yang baunya harum, asam, segar, itu hanya ekoenzim. Kalau yang lainnya baunya bau kompos atau sampah. Kalau untuk ekoenzim itu asam segar dan bisa dimanfaatkan untuk mengobati luka. Ya, ekoenzim nanti kalau kita kena sayat peso langsung kita olesi ekoenzim langsung kering. Itu begitu. Untuk perawatan di dalam mulut itu juga bisa kita gunakan untuk kumur-kumur, untuk sikat gigi. Kemudian ada jamur piteranya bisa kita gunakan untuk maskeran di wajah. Untuk perawatan niki jerawat, jerawat bisa dengan ekoenzim. Kemudian rambut
bisa untuk menumbuhkan rambut. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari ekoenzim. Itu, Neng. Oke, baik mungkin, untuk webinar selanjutnya mungkin Neng Sri bisa menunjukkan ya, Neng, ya, hasil dari, pengelolaan sampah itu, dengan metode ekoenzim atau apa namanya tadi ada iya betul sekali. Nah, mungkin ada sikap yang harus kita lakukan, sebagai upaya memenuhi tanggung jawab kita terhadap masalah sampah. Silahkan Neng Sri. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita timbulkan, ya, seperti di awal tadi, kita pertama, ya prinsip paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah prinsip 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangi, bagaimana caranya kita bisa mengurangi timbulan sampah tersebut. Nah, jadi ingat nih, untuk mengurangi itu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Seperti untuk saat ini banyak sampah residu yang masih kita buang. Sebenarnya kita bisa mengurangi timbulan sampah residu tersebut itu kalau kita mau, tapi harusnya mau ya. Jadi gini, untuk saat ini kita sampah residu yang banyak kita jumpai, ya, contohnya seperti masker, masker sekali pakai. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan biar tidak banyak sampah masker, kita bisa menggunakan masker dari kain. Jadi bisa kita cuci kembali dan kita gunakan kembali. Kemudian ada mungkin yang saat ini masih bisa kita buang adalah pembalut, ya. Sebelum ada pembalut atau produk pembalut, itu kita dulu mungkin ya ibu-ibu kita ya dulu menggunakan kain ya untuk pas haid gitu ya, maaf ya, itu pakai kain itu bisa. Jadi kalau kita mau kita bisa ke pola yang lama. Kemudian ada popok bayi sekali pakai. Dulu sebelum ada pabrik-pabrik popok bayi sekali pakai, itu anak-anak kita masih mungkin masih menggunakan popok kain. Jadi kalau kotor dicuci nanti kering dipakai lagi kan bisa. Jadi ada beberapa itu, kemudian mungkin kapas kecantikan kita bisa beralih pakai wastafel untuk membersihkan muka. Kemudian tisu makan, tisu untuk itu bisa kita gunakan kembali menggunakan sapu tangan, menggunakan serbet, itu kalau kita mau. Kemudian kertas makan, kalau dulu orang dulu itu beli makanan mungkin soto atau sayur itu dari rumah bawa rantang. Jadi kita bisa mengurangi timbulan sampah kertas makan. Jadi ada beberapa ya ini yang sudah saya sebutkan, ada 6 jenis residu yang sebenarnya kita bisa mengurangi timbulannya kalau kita mau. Jadi kita harus merubah gaya hidup kita untuk lebih kepada mengurangi timbulan sampah. Itu R yang pertama. Kemudian kita bisa melakukan juga reuse, menggunakan kembali barang-barang yang ada di sekitar kita dengan tidak konsumtif untuk membeli perabot-perabot baru yang pada akhirnya akan menimbulkan sampah. Kemudian R yang ketiga adalah reuse atau recycle atau mendaur ulang. Walaupun untuk recycle ini adalah bersifat penundaan karena produk-produk recycle ini pada akhirnya nanti juga akan rusak dan kebuang ya. Jadi itu yang hal paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pasti marilah kita melakukan hal yang paling baik dan ramah lingkungan demi perbaikan lingkungan di sekitar kita dengan cara mengolah sampah tersebut. Dan tidak lupa juga bahwasannya ada 2 sampah yang timbul di dalam rumah tangga kita, yaitu organik dan anorganik, di mana 2 jenis itu tidak bisa dijadikan satu tapi harus dalam keadaan terpilah. Untuk yang organik bisa kita kelola di rumah tangga kita menjadi kompos, kemudian yang anorganik kita kelola
di wilayah masing-masing melalui bank sampah. Ya, itu Neng. Oke, teman-teman, berarti prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sampah dikenal dengan nama 3R ya, Neng ya. Nah, yang disebut mengurangi itu berarti yang reduce ya, Neng ya. Reduce, mengurangi timbulan. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita tidak menimbulkan sampah-sampah baru lagi biar tidak banyak membuang. Jadi kalau bisa kita rem, ya itu tadi dengan cara Kalau reuse berarti menggunakan kembali sampah yang dihasilkan ya, Neng ya. Nah, jadi yang sudah terlanjur timbul, misalnya kalau habis Lebaran mungkin banyak kaleng-kaleng bisa kita manfaatkan untuk wadah gula, mungkin wadah rengginan. Biasanya kan orang-orang kalau bercanda kalengnya tungguan kok isinya kok rengginan gitu. Jadi kita Betul sekali, Neng. iya. Bisa juga Kalau nanti misalnya galon itu juga bisa dimanfaatkan kembali untuk mengolah sampah itu enggak masalah. Bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman pertanian atau menanam sayuran di rumah tangga kita, itu juga enggak masalah. Oke, berarti kalau kalau recycle berarti itu mendaur ulang ya, Neng ya? Iya, kita daur ulang kembali, tapi dalam fungsi yang sebenarnya untuk recycle sama reuse itu sebenarnya hampir sama ya, digunakan kembali. Cuman kalau yang recycle itu diubah bentuknya, mungkin kalau botol plastik kemudian kita manfaatkan menjadi sebuah kerajinan, dibuat misalnya bros. Jadi manfaatnya kalau tadi botol minuman, kalau sudah jadi bros jadi aksesoris. Kemudian mungkin plastik saset bungkus kopi, kemudian kita ubah menjadi sebuah kerajinan, menjadi dompet, itu recycle. Gitu, Neng. Oke, nah nih menurut Neng Sri, mengapa sih sampah selalu menjadi masalah yang sepertinya tidak terselesaikan, Neng? Ya. Kenapa kok sampah bisa selalu menjadi masalah? Itu sebenarnya hanya masalah kesadaran kepada si penghasil sampah ya. Sebenarnya kalau kita mau atau kalau kita semua mau melakukan dengan hal yang baik ini, yaitu mengelola sampah masing-masing di rumah tangga, tidak keluar dari rumah kita, otomatis pasti sampah itu tidak akan menjadi masalah, akan selesai karena selesai di sumber penghasil sampahnya tadi. Di mana untuk saat ini memang banyak kesadaran masyarakat yang belum timbul. Bahkan kita melihat ketika TPA Piyungan ditutup itu di jalan-jalan masih ada orang yang tega membuang sampah di pinggir jalan. Bahkan nanti sudah ada tulisannya dilarang membuang sampah, malah justru di situ menjadi tumpuan sampah. Nah, ini masalah kesadaran dari masyarakat. Kemudian, untuk kondisi saat ini sebenarnya kita tidak atau jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bila mana kita melakukan mulai dari diri kita sendiri, kemudian orang lain juga ikut melakukan dari dirinya masing-masing, otomatis sampah itu tidak akan menjadi masalah. Ya, akan menjadi masalah ketika sampah itu tidak terkelola dengan baik. Tapi akan menjadi manfaat ketika sampah itu dikelola dengan baik. Contohnya, bila sampah anorganik sudah dikelola dengan baik di bank sampah, otomatis nanti akan bermanfaat karena menjadi tabungan untuk si penabung sampah tersebut. Kemudian sampah organik yang kita olah dengan baik akan menghasilkan kompos yang baik juga, bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman organik di rumah tangga yang bila mana tanaman yang kita tanam adalah tanaman yang bisa dikonsumsi, otomatis kita mengkonsumsi sayuran organik, di mana sayuran organik baik untuk kesehatan, sehingga selain kebersihan lingkungan juga bisa terlaksana, kesehatan keluarga juga akan terjamin karena
kita melakukan pola hidup yang baik. Begitu, Neng. Oke, mantap sekali. Berarti memang kita harus membutuhkan kesadaran ya, Neng, ya, kesadaran Ya, dari diri kita sendiri ya, Neng, ya, tentunya ya. ya, alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sejak tahun 2000, ya kalau saya mulai bergeraknya 2009, itu sebenarnya pola-pola atau gaya-gaya hidup yang baik yang sudah dikenalkan, kemudian disosialisasikan baik bersama pemerintah dan mitranya, itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Cuman memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Jadi dalam kegiatan sosialisasi itu kita dilakukan berulang-ulang, walaupun kesadarannya tidak bisa langsung 100% masyarakat itu mengikuti. Jadi dari awal saya mulai ikut bergerak dengan Dinas Lingkungan Hidup itu, dulu pertama saya mulai masuk itu baru ada sekitar 15 bank sampah di Kota Jogja, dan kemarin sebelum ada gerakan Zero Sampah itu bank sampah jumlahnya sekitar 565. Kemudian ada gerakan Zero Sampah. Sekarang akhirnya bank sampah di Kota Jogja jumlahnya menjadi 658 bank sampah. Dan itu hampir mencapai 100% dari jumlah RW yang ada di Kota Jogja. Tapi masih ada PR kita. Dari 658 bank sampah tersebut, masih ada 28 bank sampah yang mati. Kategori mati itu tidak berjalan dengan berbagai macam permasalahan. Jadi dari 600 tidak 100% jalan. Gitu, Nah. Oke, dan apa namanya, bagaimana sih caranya kita memilih sampah yang baik dan benar, Neng? Memilih apa memilah? Memilah, Memilah. memilah sampah yang baik dan benar. Ya, Berbeda kita ya, Neng, ya, berarti ya, dari ya, segi memilih dan memilah ya? ya. Jadi kita akan mulainya dari sumber penghasil sampah yaitu di rumah tangga. Kenapa kita pertamanya itu harus melakukan pemilahan sedini mungkin? Pemilahan sedini mungkin itu dilakukan agar antara sampah organik dan anorganik itu tidak tercampur. Kenapa? Karena kalau organik nanti tercampur dengan anorganik atau anorganik tercampur organik, otomatis itu nanti akan menjadi residu karena sudah kotor. Sedangkan syarat yang bisa masuk ke bank sampah, syaratnya sampah anorganik yang masih bersih dan kering. Artinya bersih tidak harus selalu dicuci dengan sabun, dijemur gitu ya. Artinya bersih adalah bersih dari sampah organik. Karena kalau tercampur dengan organik pasti akan berbau, kemudian basah, dan lain sebagainya. Sehingga nilainya turun. Nah, untuk meningkatkan nilai jual yang ke bank sampah itu bersih dan kering. Selagi itu bersih dan kering, ya artinya dari rumah tangga harus berupaya. Ini contoh kecilnya. Contoh kecilnya misalnya bikin mie instan. Bikin mie instan otomatis bungkus luarnya dari mie instan tersebut kan masih bersih, kering. Kemudian mie-nya kita masukkan ke panci ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pasti akan memasukkan bumbunya. Jadi bungkus luarnya sudah kita selamatkan dulu, langsung terpilah. Jadi kita di rumah harus ada tempat pilahnya. Kemudian untuk bumbu kering setelah dituang itu sampah plastiknya, bumbu keringnya itu bisa kita pisah juga. Jangan sampai terkenal dengan yang organiknya. Nah, yang terakhir bumbu yang basah atau minyak, saus, kecap gitu ya. Nah, itu boleh masuk ke residu karena kotor. Kalau kita benar-benar mau, bolehlah dicuci. Tapi kan rata-rata untuk bungkus kecil yang saus dan minyak itu nggak ada yang nyuci. Jadi itu masih boleh ke residu. Dan sampah anorganik yang bungkus luar sama bungkus bumbu kering itu bisa kita simpan atau kita pilah yang nantinya akan dibawa ke bank sampah juga. Nah, jadi upaya yang kita lakukan biar tidak banyak melakukan pembuangan tadi dengan cara pemilahan tadi. Dan organiknya kita pilah juga, langsung kita proses dengan metode yang ada di rumah tangga kita. Begitu, Neng. Oke.
Oke, Neng Sri, berarti memang tadi sudah dijelaskan ya, apa itu Mbah Dirjo itu sebuah gerakan mengelola sampah organik rumah tangga. Singkatan nama Ya, tersebut singkatan dari mengelola limbah dan sampah dengan dengan biopori ala Jogja. ya. Oke, dah. Selain biopori juga ada metode losida ya, Neng ya. Nah, Dan kita juga bisa menerapkan tiga prinsip, yaitu ada 3R, yaitu ada reduce, ada reuse, dan ada recycle. uh, oke. Untuk apa sih manfaatnya dari kita menjaga kebersihan menurut Neng Sri? Manfaat kita dari menjaga kebersihan, terutama untuk kebersihan dari sampah yang kita timbulkan ya. Manfaatnya pasti banyak sekali. Pertama, kesehatan, sehat mahal harganya. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kesehatan lingkungan dan diri kita pasti akan terjaga. Kemudian yang kedua, kalau kebersihan lingkungan tadi kita lakukan dengan memilahkan sampah tadi dan sampah anorganik kita bawa ke bank sampah, otomatis kita ada tambahan nilai ekonomi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk organiknya bila kita olah dengan baik, kemudian hasilnya kita manfaatkan karena organik, otomatis tanaman yang kita tanam juga hasilnya organik, dan bila kita konsumsi akan menjadi makanan yang sehat, otomatis kesehatan kita juga terjaga. Begitu, jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali, Neng. Manfaat dari kita menjaga kebersihan ya, Neng ya. Nah, ini mungkin ada pesan dari Neng Sri untuk kita semua ya, tentang gimana sih caranya kita atau pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan dengan kita menjaga kebersihan, dengan kita menjaga pengelolaan sampah gitu ya, Neng ya. Silakan Neng Sri, mungkin ada tambahan materi. Ya, mungkin harapan saya secara pribadi dan mungkin harapan masyarakat luas, tentunya kita tidak akan mencemari lingkungan dengan hal-hal yang sangat sederhana sekali yang bisa kita lakukan, yaitu marilah kita kelola sampah kita dengan bijak, kelola sampah kita dengan baik dan benar, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan bunyi yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bahwasannya kita wajib sebagai sumber penghasil sampah itu mengolah sampah dengan baik dan benar dan berwawasan lingkungan, di mana apabila kita berbuat baik kepada bumi, otomatis bumi juga akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Yang pasti jangan lupa olah sampah sekong omah, itu selalu yang saya pesankan setiap kita berjumpa tentang sosialisasi bank sampah, selalu tidak pernah kita lupakan untuk slogan tersebut, olah sampah sekong omah, karena omah adalah menjadi sumber dari penghasil sampah yang pertama di rumah tangga. Begitu, Neng. Oke, berarti kita harus apa namanya, dalam pengelolaan sampah kita itu harus bijak, baik, dan benar ya, Neng ya? Dan berwawasan lingkungan, sehingga Oke. lingkungan juga akan terjaga dengan baik. Oke. Oke, luar biasa banget ya teman-teman, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari, untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram-nya @srimartini05 ya, Neng ya. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Sri yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Mungkin nanti ke depannya kalau kita kembali webinar lagi mungkin bisa ditunjukkan ya, Neng ya, hasil dari pengelolaan sampah. Dan terima kasih juga untuk antisipasinya teman-teman. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya, Neng ya.
Ya, siap. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari, produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.soebiantik.shop dan selalu ikutin ya dan join live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Neng Sri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subianti. Selamat malam Neng Sri.